إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصداق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Dialah Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita beraneka ragam macam nikmat, sehingga begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga walaupun kita untuk menuliskannya menggunakan seluruh air yang ada di dalam samudera di atas muka bumi ini, dan kemudian menjadikan setiap pepohonan yang ada di semesta sebagai kolamnya, walaupun kemudian didatangkan 7 kali sama banyaknya ataupun bahkan lebih, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menuliskannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, selain daripada nikmat kehidupan, nikmat usia, nikmat pekerjaan, nikmat memiliki pasangan, keturunan, bahkan keluarga, Allah menganugerahkan bagi kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengannya kita masih mampu di dalam rangka istijabatulillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan dari tempat aktivitas ataupun tempat tinggal kita hingga berada di dalam rumah Allah siang hari ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memantaskan bagi kita ridha-Nya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Khatib berwasiat bagi diri khatib terlebih dahulu dan umumnya kepada para jamaah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, marilah kita perbaharui daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya bekal ketakwaan dan keimanan sajalah yang akan menjadi kebahagiaan bagi kita hidup di dunia, apalagi hidup di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahkan Allah menegaskan, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Namun meski demikian kita sadar bahwa kita hidup hari ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman di mana kita menjaga keimanan bukanlah perkara mudah. Hari ini kita memegang sunnah, boleh jadi seakan-akan memegang bara api di atas tangan-tangan kita. Namun demikian semua itu adalah sebagai sebuah pembuktian, apakah kita memang layak menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang betul-betul memiliki kualitas iman terbaik dan ketakwaan paling baik, atau justru sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian bagi kalian? Maka hari ini ibadah salat Jumat adalah salah satu di antara ujian iman dan takwa kita. Ketika kita memandang bahwa panggilan Allah adalah lebih prioritas dibandingkan panggilan-panggilan selain daripada panggilan Allah, maka insya Allah itu adalah salah satu bukti komitmen kita dan keimanan kita di sisi Allah. Dan di satu sisi yang lain, ketakwaan itu hanya bisa ditingkatkan dan dikualitaskan dengan semakin lebih baik manakala kita memiliki kualitas ketaatan kepada Allah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau iman itu naik dan turun, maka iman itu bisa diperoleh. Bagaimana meningkatkannya dengan ketaatan kepada Allah, dan kita akan mengalami degradasi ataupun turunnya kualitas iman kita tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapannya kita tercatat sebagai di antara hamba-hamba Allah yang berada di atas muka bumi, yang hidup dalam keadaan hidup terbaik, dalam keadaan wafat yang terbaik, bersama saudara-saudara dan ahli keluarga serta kerabat terbaik, dan bersama Allah Subhanahu wa taala Allah hadirkan bagi kita kesempatan untuk hidup di tempat yang terbaik, yakni di dalam kehidupan surga yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Berbicara tentang kepahlawanan yang hari ini merupakan salah satu momentum yang diperingati, yang dikenang, yang dinapaktilasi oleh bangsa kita, negeri yang kita cintai, negeri yang mana kemudian kita berada di dalamnya, kita lahir di atasnya, kita mendapatkan nafkah atas izin Allah di dalamnya. Yang kalau kemudian kita perhatikan bahwa ketika berbicara kepahlawanan, maka sesungguhnya kepahlawanan bukanlah sebuah cerita isapan jempol, bahwa kepahlawanan bukanlah sekedar sebuah cerita heroik yang kemudian tanpa makna. Akan tetapi kepahlawanan seharusnya adalah menjadi sesuatu keadaan yang menggerakkan kita untuk melahirkan prestasi-prestasi terbaik selama kita berada di atas muka bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, ketika kita mendefinisikan pahlawan, maka sebagaimana kita berbicara tentang konteks yang lain, ketika seseorang memiliki kerelaan, maka mereka disebut sebagai relawan. Ketika mereka senang untuk dan kemudian bertugas menyampaikan, mendapatkan berita ataupun warta yang lainnya, maka itu disebut dengan wartawan. Namun kalau kita hari ini berbicara tentang pahlawan, tentu adalah mereka orang-orang yang mendebarkan pahala di dalam sepanjang kehidupannya, sehingga tatkala mereka telah wafat, maka nilai-nilai pahala mereka tetap terus bergulir menjadi manfaat dan dirasakan kepada generasi setelahnya. Maka di sisi inilah kita ingin mengupas bagaimana kemudian agar kepahlawanan ini bukan hanya menjadi formalitas tahunan yang kita peringati setiap tahun, tapi bagaimana kepahlawanan itu harusnya hadir di dalam setiap jiwa anak bangsa, khususnya para kaum muslimin. Karena hakikatnya ketika berbicara tentang kepahlawanan di dalam kacamata Al-Quran dan Al-Hadis serta tinjauan sejarah umat Islam, maka ini bukanlah sesuatu yang asing. Akan tetapi kepahlawanan adalah merupakan kisah-kisah keberhasilan yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita, yang sehingga keberadaan mereka hari ini walaupun mereka telah tiada, namun nilai-nilainya tetap terasa. Dan kenapa harus ada pahlawan? Karena kalau kita melihat lahirnya pahlawan adalah ketika terjadi turbulensi ataupun ancaman-ancaman yang akan menghilangkan eksistensi dari sebuah konteks peradaban. Maka di tengah kondisi seperti itulah lahir orang-orang ataupun individu-individu yang kemudian bekerja sama saling bahu-membahu untuk kemudian memperjuangkan al-haq dan kemudian pada akhirnya menjaga eksistensi peradaban itu untuk terus berlanjut. Sehingga kalau kita bicara tentang Ashabul Kahfi, ketika kita berbicara tentang Ashabul Ukhdud, kalau kita berbicara tentang sahabat ridwanullah ajma'in, kalau kita berbicara tentang generasi ulama salafun salih, mereka adalah di antara para pahlawan yang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita
telah memberikan manfaat kepada kita hari ini. Kalau kita kemudian merujuk kisah Ashabul Kahfi, walaupun mereka berada di tengah kondisi kezaliman sebuah penguasaan ataupun sebuah sistem kekuasaan, namun mereka tidak berhenti untuk memperjuangkan al-haq, walaupun mereka harus berada dalam keadaan terkucil, walaupun mereka harus bahkan untuk sementara waktu mengatur siasah agar kemudian mereka mampu memperjuangkan al-haq di tengah dominasi kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha berkuasa. Dialah Rabb yang Maha memudahkan segala kehendak. Maka ketika Ashabul Kahfi tertidur ratusan tahun lamanya, maka tatkala mereka bangun, mereka dapati sebuah keadaan yang sudah berbalik 180 derajat, di mana kekuasaan didasari dengan nilai-nilai kebaikan, didasari daripada nilai-nilai penghambaan, sehingga menghasilkan sebuah kedamaian dan kebahagiaan bagi setiap entitas penduduk yang ada pada saat itu. Begitupun kisah Ashabul Ukhdud. Kita bisa mendapati bagaimana seorang pahlawan dilahirkan boleh jadi bukan daripada terah kepahlawanan sebelumnya. Karena ketika berbicara seorang pemuda yang sudah notabene akan dijadikan sebagai suksesor daripada kepemimpinan sebuah penguasa yang batil, yang kemudian diperintahkan untuk belajar daripada ilmu sihir, namun Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak untuk kemudian menjadikan pemuda itu memahami daripada ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Maka di satu sisi inilah kemudian pada akhirnya kita mendapati bagaimana kisah pemuda tadi dihadapkan kepada sebuah kondisi kezaliman penguasa pada saat itu, yang memerintahkan agar kemudian anak muda tersebut yang akan menjadi calon pewaris tahta kerajaan meninggalkan pemahaman akan al-haq dan ketauhidan dan kembali kepada kebatilan dan mengikuti selera penguasa pada saat itu. Maka diupayakanlah beragam upaya untuk membunuh pemuda tadi. Apakah kemudian dilemparkan ke laut, apakah kemudian dijatuhkan dari gunung, dan bahkan beberapa lainnya diupayakan, namun semua itu tidak menjadikan pemuda itu pada akhirnya mendapati kematian. Namun kemudian pemuda itu mengatakan, "Wahai raja, jika engkau ingin membunuhku, maka undanglah seluruh masyarakat, dan pada saat itu engkau ambillah daripada busur dan anak panah dariku, dan kemudian ucapkanlah bismillahi dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Maka kemudian engkau lepaskan busur itu, maka niscaya engkau akan mendapati kematianku." Maka ketika hal itu terjadi, dikumpulkanlah daripada penduduk kaum pada saat itu, yang notabene mereka sebagian besar masih berada di dalam konteks kebatilan, yang mereka takut dengan kepenguasa yang zalim dan diktator. Maka pada saat itu kemudian raja tersebut melakukan sebagaimana disebutkan oleh anak muda tadi. Maka ketika menyebutkan bismillah dengan nama Allah Rabb pemuda ini, maka kemudian anak panah itu dilepaskan daripada busurnya dan mengenai sedikit bagian pelipis dari anak muda tersebut. Namun atas izin Allah, maka anak muda tersebut itu pun syahid. Kejadian ini kemudian menjadi titik balik, karena pada saat itu kemudian mereka yang mendapati bahwa selama ini mengeluk-elukkan daripada sang penguasa, bahkan hampir menyajarkan sang penguasa itu sebagai Tuhan, maka mereka mendapati sebuah kenyataan bagaimana Allah dialah raja di atas segala makhluk yang ada di semesta ini. Sehingga sebagian besar atau hampir seluruhnya mereka kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konsekuensinya tatkala raja melihat hal itu, maka disiapkanlah daripada parit yang penuh dengan kayu-kayu bakar, yang kemudian mereka yang tidak memiliki keyakinan sama dengan raja tersebut, maka mereka pun berada di dalam parit yang penuh dengan kayu api yang terbakar tersebut. Dan sebagian besar di antara mereka, hampir seluruhnya yang muslim, maka mereka semua kemudian berada di dalam hal tersebut karena mereka lebih yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Menarik kalau kita melihat tinjauan sejarah, karena episode kepahlawanan itu tidak hanya terjadi pada generasi sebelum Nabi SAW. Bahkan bagaimana ketika kita mendengar kisah seorang sahabat tatkala berhadapan dengan sebuah penguasa yang notabene adalah bukan daripada entitas kaum muslimin, maka biasanya mereka datang dengan kondisi badan tertunduk, dan kemudian mereka membungkuk seraya memberikan hormat kepada penguasa itu. Akan tetapi ketika seorang sahabat datang, maka sahabat itu bukanlah datang dengan kondisi terbungkuk ataupun menunduk, kecuali dia lakukan itu dalam keadaan terbalik.
sehingga terkesan ini agak menghinakan sang penguasa itu. Maka kemudian ditanyakanlah oleh para penggawa kerajaan, wahai fulan, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau ingin menghina daripada penguasa kami? Karena demikianlah Islam mengajarkan, tidak ada penghormatan, penyembahan, ketundukan kepada seorang makhluk melebihi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah izzah seorang pahlawan yang ketika berhadapan dengan sebuah entitas penguasa yang notabene berada di dalam kezaliman dan kediktatoran, maka bukan pada titik itulah kita harus kemudian menjadi orang-orang yang merendahkan diri kita di hadapan hal tersebut. Oleh karenanya, kepahlawanan itu pun bisa lahir di dalam setiap label kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa memperjuangkan al-haq melalui aktivitas ilmu kita, sehingga ketika seorang guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, ketika kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, maka kita berupaya menjadikan figur-figur kita, my daddy is my first love, my daddy is my first heroes. Ayahku adalah merupakan cinta pertamaku bagi setiap anak wanita, dan ayahnya adalah figur pahlawan terbaik yang dimiliki oleh seorang anak prianya. Begitupun ketika kita hari ini mendapatkan aktivitas pekerjaan, maka ketika kita bekerja dengan penuh nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ini adalah merupakan salah satu nilai kepahlawanan yang bisa kita wujudkan. Ketika kita berani mengatakan tidak kepada korupsi, kepada penyimpangan, kepada hal-hal kebatilan ataupun kemaksiatan, maka ini adalah spirit kepahlawanan yang hadir di dalam aktivitas kehidupan bekerja kita. Dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kita upayakan, termasuk di tengah hidup bermasyarakat kita, di tengah hidup bernegara kita, di mana hari ini banyak pihak-pihak yang menginginkan terjadinya benturan-benturan antara sesama anak bangsa, benturan-benturan antara sesama umat Islam, benturan-benturan antara ulama dan para jamaah. Maka ini adalah sebuah nilai kepahlawan manakala kita bisa mendudukkan pada tempatnya dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, sedikitnya di dalam khutbah Jumat yang singkat ini ada 4 hal semangat yang perlu kita tumbuhkan agar kemudian nilai-nilai kepahlawanan itu ada dan hadir di tengah kita, sehingga menjadi sebagai salah satu sarana membangun kondisi umat. Karena hari ini kita perlu meyakini bahwa kita adalah umat yang telah Allah gariskan menjadi umat pemenang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di antaranya di dalam surah As-Saff ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di antara kalian dengan membawa agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu 'alad dini kullihi, untuk dimenangkan di atas agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka ketika kita menyadari bahwa umat ini harusnya menjadi umat pemenang, umat ini harusnya menjadi umat terbaik, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat ke-110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhirul ayat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara para manusia, yang dikeluarkan di tengah umat manusia. Dan ketika hal ini walaupun berbeda tafsir para ulama, ada yang menafsirkan bahwa khairu ummah hanya terjadi pada generasi Rasulullah beserta para sahabat saja, tapi ada juga yang memaknai khairu ummah akan terus terjadi selama mereka memenuhi dari 3 hal yang ada di dalam ayat tersebut: menyeru kepada al-ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, serta mengokohkan keimanan mereka kepada Allah. Maka oleh karenanya, lalu apa 4 hal yang perlu kita miliki di dalam rangka membangun umat dengan semangat kepahlawanan ini? Apa yang perlu kita tumbuhkan? Singkat saja, yang pertama adalah yang kita sebut dengan ar-ruhul jihad. Semangat untuk berjihad. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang jihad, secara sederhana pemaknaan jihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Walaupun kemudian Al-Syekh As-Sahid Dr. Abdul Azzam ketika menafsirkan al-jihad, maka disebutkan bagaimana ketika beliau sampaikan ittifaqat ataupun sudah bermufakat al-a'immatul arba'ah, daripada imam yang 4, bahwa kalau bicara annal jihad, sesungguhnya jihad itu
huwal qital, adalah sebuah peperangan. Wa'aunu bih, dan juga segala support yang diberikan untuk di dalam melakukan peperangan itu. Maka kalau kemudian kita definisikan peperangan apa yang dimaksudkan, karena di dalam buku Rahiqul Maktum, bagaimana Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW di kota Mekah adalah bagaimana Rasulullah berjihad di dalam rangka menegakkan al-haq dan kemudian memerintahkan agar menjauhkan ataupun mengalahkan al-batil. Maka ketika kita melihat hal ini, walaupun kemudian Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jihad itu banyak ragamnya. Ada jihadul mal, ada jihadul ta'lim, ada jihadul tabligh, ada jihadul siyasi, bahkan yang paling tinggi namun kemudian bersepakat kembali kepada jihadul qital, yaitu jihad peperangan. Maka kalau kita bicarakan apakah peperangan hari ini adalah menumpas saudara-saudara kita yang berbeda agama di negeri ini, tentu tidak. Karena ketika mereka adalah bagian yang bersama-sama di dalam membangun sebuah entitas dan komunitas, dan mereka berbeda keyakinan, selama mereka saling menghormati, tunduk kepada aturan-aturan agama yang ada, maka mereka adalah bagian di antara kafir zimmi yang perlu kemudian dijaga hubungannya dengan baik. Tapi ketika berbicara kafir harbi, orang-orang yang berbeda keyakinannya, dan mereka setiap hari berupaya bagaimana menjatuhkan, mengalahkan, dan juga menzalimi umat Islam, maka tidak ada kata lain kecuali kita melakukan jihad itu. Maka oleh karenanya ketika kita berjihad, maka sesungguhnya jihad itu bukan hanya saja di dalam peperangan secara fisik antara muslim dengan yang bukan muslim. Tapi ketika kita hari ini sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah dari jalan yang halal, ini pun adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi, sebagaimana pahlawan yang pergi berjihad. Seorang yang kemudian mereka hadir di majelis ilmu, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjalankan, maka mereka sebagaimana berjihad dari semenjak pergi hingga pulangnya. Bahkan ketika kita hari ini berupaya berkata kata yang benar di hadapan penguasa yang kita takuti, maka ini juga adalah di antara jihad ketika kita mampu menyuarakan kebenaran itu. Artinya jihad itu bisa luas secara maknanya. Dan selama kita memiliki kemauan untuk berjihad, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan itu bagi kita. Maka kalau ruhul jihad sudah ada, lalu apa yang perlu kita miliki berikutnya? Yang kedua adalah ar-ruhut tadhiyah, yaitu bagaimana kita memiliki spirit pengorbanan. Karena nonsens hari ini ketika kita hari ini mengatakan akan berjihad dan menjadi bagian di antara orang-orang yang memiliki jiwa kepahlawanan kalau dia tidak mau berkorban. Dan kalau kita bicara tentang pengorbanan, maka generasi anbiya wal mursalin, khususnya para ulul azmi, memiliki pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah pengorbanan yang sedikit. Selama 13 tahun di kota Mekah, bagaimana dakwah Nabi harus dilakukan secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Namun kemudian di akhir tahun ke-13, ketika turbulensi kepada kaum muslimin terus terjadi demikian hebat, maka atas izin Allah peristiwa hijrah menjadi titik balik daripada nilai-nilai kepahlawanan yang terbangun di zaman Nabi SAW. Maka begitu pun itu terjadi pada generasi-generasi berikutnya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ketika dipaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, namun kemudian dia tidak mengatakannya bahwa itu adalah bagian dari makhluk, maka beliau harus berhadapan dengan kesewenang-wenangan penguasa. Bahkan beliau yang usianya tidak muda lagi, bahkan dicambuk di hadapan umum, hingga akhirnya kemudian syahid dalam keadaan demikian. Inilah nilai-nilai kepahlawanan yang kalau kita lihat, bahwa tidak ada kepahlawanan yang akan hadir kalau dia tidak melakukan pengorbanan. Begitupun Bung Tomo, begitupun Bung Karno, begitupun Jenderal Sudirman, mereka telah melakukan pengorbanan yang tidak sedikit di dalam rangka menghantarkan negeri ini kepada kemerdekaan. Maka sudah sepatutnya kalau hari ini kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada mereka, pengorbanan apa yang telah kita berikan bagi bumi pertiwi untuk kemudian melanggengkan eksistensi kemerdekaan yang telah diperebutkan oleh pahlawan sebelum kita hari ini. Yang ketiga, kalau hari ini kita sudah memunculkan ruhul jihad yang kemudian mengobarkan ruhut tadhiyah,
Maka yang paling utama setelah itu adalah ar-ruhul ikhlas. Jangan sampai pengorbanan kita diperuntukkan hanya agar kita disebut sebagai pahlawan. Karena ketika Abu Hurairah di dalam satu kota, saat itu ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Abu Hurairah, jelaskan kepadaku sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dan kemudian engkau memegangnya dengan baik karena engkau menerimanya langsung dan engkau menghafalkannya dengan baik." Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Anna Nabi SAW." Kemudian Abu Hurairah pingsan. Kali kedua kemudian begitu pun, "Anna Nabi SAW." Kemudian Abu Hurairah pingsan. Dan kali ketiga ini agak lama. Setelah kemudian bangun, "Anna Nabi SAW." Kemudian beliau pun pingsan. Dan ternyata apa yang disampaikan setelah itu begitu siuman. Kemudian di antara intisari hadis yang disampaikan daripada Abu Hurairah dari hadis Nabi SAW, bahwa orang yang pertama kali berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya mereka yang ketika memiliki ilmu, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan menghabiskannya untuk itu, tapi mereka melakukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melemparkannya dia ke dalam neraka. Begitupun para dermawan yang telah mereka keluarkan harta-harta mereka di jalan Allah. Namun ketika Allah tanyakan hal itu, Allah mengetahui apa yang ada di dalam relung hati yang tersembunyi pada hambanya tersebut. Engkau bohong, engkau melakukan itu agar engkau disebut dermawan. Begitupun seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian dikatakan, "Apa yang engkau lakukan?" "Aku ingin mendapatkan pahala syahid." Bohong. Engkau mengatakan itu sebagai engkau disebut pahlawan, sehingga kemudian dilemparkannya pula lah daripada hamba itu ke dalam nerakanya Allah. Oleh karenanya nilai kepahlawanan tidak perlu kita gembar-gemborkan hari ini, karena pahlawan sejati akan terungkap setelah dia wafat. Pahlawan sejati manfaatnya akan dirasakan walaupun dia telah tiada. Dan salah satu kata kunci itu adalah ketika pahlawan memiliki keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, merindukan pertemuan dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka mereka akan gemar beramal soleh. Mereka tidak melihat kapan akan melakukan amal soleh. Selama ada kesempatan beramal soleh, mereka tidak akan menyanyiakannya. Baik dengan dirinya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, baik dengan ilmunya, hartanya, atau apapun yang dia miliki. Dan satu hal, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan mereka tidak mempersekutukan apapun tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhul ikhlas adalah menjadi satu hal yang penting sebelum yang terakhir, yaitu ruhul jamaah. Karena apa? Seorang pahlawan bukan hadir sendirian. Pahlawan akan memiliki nilai manfaat dan menggerakkan ketika bisa menggerakkan orang-orang lain yang berada di luar dirinya. Maka kekuatan umat hari ini salah satunya adalah ketika umat mampu berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Maka kalau hari ini ada di antara umat Islam, di antara kaum muslimin yang merasa bangga dengan apa yang sudah dia pahami, apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia miliki, baik dalam sebuah lembaga, baik dalam sebuah instansi, baik di dalam sebuah pemahaman ataupun harokat, namun dia tidak bersatu padu di dalam berjamaah, maka ini adalah bentuk-bentuk yang akan meruntuhkan kepahlawanan itu. Hari ini siapapun kita bisa menjadi pahlawan selama kita mau dan memiliki keinginan. Dan semoga apa yang kemudian telah disampaikan oleh khatib pada siang hari ini mampu kita refleksikan di dalam kehidupan kita berikutnya. Karena dengan apa yang kita sebut dengan ar-ruhul jihad, semangat untuk berjihad yang diiringi dengan ar-ruhul tadahiyah, semangat untuk berkorban, di dalam konteks ar-ruhul ikhlas dengan penuh semangat keikhlasan, waruhul jamaah, dan bersama dengan berjamaah, berkolaborasi bersama-sama masyarakat dan umat, maka insya Allah nilai-nilai kepahlawanan itu bukan hanya saja bermanfaat bagi diri kita, akan tapi juga bermanfaat bagi tempat di mana kita bekerja, bagi di mana kita berada, negeri dimanapun kita berada, dan insya Allah menjadi salah satu penguatan daripada kondisi umat untuk memenuhi takdirnya sebagai umat yang menang di atas umat-umat yang lain. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri khutbah yang kedua, marilah kita bersihkan hati-hati kita, tanggalkan pakaian kesombongan segala yang ada di dalam diri kita, tengadahkan kedua belah tangan kita, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengabulkan segala kehendak dan permintaan. Dengan kita bersemangat akan yang bermanfaat, meminta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah sebagaimana pesan Nabi di dalam muqaddimah di khutbah yang pertama. Insyaallah kepahlawanan itu pun dapat kita realisasikan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.